Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Putri Widya, NIM 1921110002 dari HES 4A. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan Hukum Perikatan Islam di Indonesia, yaitu orientasi umum dan materi pengertian hukum perikatan Islam. Menurut terminologi, perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara sejumlah terbatas subjek hukum. Unsur-unsur perikatan meliputi hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan prestasi. Selanjutnya yaitu dasar berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia. Terdapat dua hal yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam. Pertama, akidah, dan kedua, syariah. Sumber perikatan Islam yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Selanjutnya yaitu karakteristik hukum perikatan Islam. Hukum Islam berkarakter realisme atau nyata. Jadi dalam setiap apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkannya tidak mengabaikan peraturan dan hukum yang ditetapkan. Adapun asas-asas hukum perikatan Islam seperti asas ilahiyah, asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, serta asas tertulis. Selanjutnya yaitu pengertian unsur-unsur rukun dan syarat akad. Akad adalah kesepakatan dalam satu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Rukun akad seperti pihak yang melakukan akad, objek akad, tujuan akad, serta kesepakatan ijab dan qabul. Unsur yang terkandung dalam akad yaitu pertalian ijab dan qabul dimiliki oleh syara dan mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Subjek perikatan yaitu manusia dan badan hukum. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban para pihak. Hak sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita laksanakan. Macam-macam hak yaitu hak Allah SWT, hak manusia, hak gabungan antara hak Allah dan hak manusia. Selanjutnya yaitu penyelesaian perselisihan dan berakhirnya akad. Jalan penyelesaian perselisihan yaitu perdamaian, arbitrase, dan proses peradilan. Berakhirnya akad yaitu tercapainya tujuan, pembatal atau fasad, dan telah berakhirnya waktu. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perikatan dalam kegiatan usaha 1. Bentuk akad berdasar kegiatan usaha dibagi 3 bentuk, yaitu pertukaran, kerjasama, dan pemberian kepercayaan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perikatan dalam kegiatan usaha 2. Akad pemberian kepercayaan adalah seseorang mengutus orang yang dipercayanya untuk bertanggung jawab atas kebutuhan barang dan hartanya. Selanjutnya yaitu penggolongan akad. Kontrak merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Unsur-unsur dalam hukum kontrak yaitu adanya kaidah hukum, subjek hukum, prestasi, kata sepakat, dan akibat hukum. Selanjutnya yaitu kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah di Indonesia. Lembaga yang telah menggunakan prinsip syariah di Indonesia antara lain bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah diatur dalam pasal 36 Peraturan Bank Indonesia, antara lain penghimpunan dana dan penyaluran dana. Selanjutnya kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah di Indonesia. Kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti perjudian, lembaga keuangan konvensional, produsen distributor, serta perdagangan makanan minuman yang haram, produsen distributor yang menyediakan barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat, serta melakukan investasi yang ribawi lebih dominan dari modalnya. Selanjutnya yaitu tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern 1, yaitu seperti MLM, waralaba, dan e-commerce. Multi-level marketing atau MLM adalah sarana untuk menjual produk, barang, atau jasa, bukan sarana untuk mendapatkan uang tanpa produk. Selanjutnya yaitu e-commerce. Dalam fikih kontemporer, sebenarnya alat, media, atau sarana yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamis, dan variabel. Selanjutnya yaitu waralaba. Ialah izin dagang dengan menggunakan cap atau merek tertentu. Kemudian dalam penggunaan cap atau merek tersebut ada kewajiban untuk membayar royalti. Yang terakhir yaitu tinjauan HPI terhadap transaksi bisnis modern seperti EFT, kredit atau kredit, dan masalah persaingan usaha. Kemudian sesuai dengan background video saya bercita-cita untuk bekerja di lembaga keuangan syariah seperti BMT, dan harapannya saya dapat bekerja di lembaga keuangan tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.